Ransel hitam melayang ke atas ranjang Idris. Laki-laki itu melempar ranselnya dengan kesal. Ia melenguh panjang karena gagal menemui adik Rika. Pantas saja pengamanan di sekolah itu amat ketat, tidak seperti sekolah lainnya. Ternyata sekolah itu adalah sekolah khusus bagi anak-anak yang mengalami masalah mental. Kali ini Idris harus mencari cara lain untuk memastikan bahwa Rika memang anak dari keluarga tersebut. Jika menemui Willy dan Liana langsung, Idris takut jika ternyata Rika berbohong. Itu bisa jadi masalah besar untuk dirinya nanti. Dia bisa saja dipecat dari pekerjaannya sekarang karena menebar isu yang salah tentang keluarga pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Laki-laki yang tengah bersandar di kursi meja kerjanya itu berpikir panjang, mencari cara terbaik untuk menepati janjinya pada Rika. Sementara roh cantik yang sudah mengikutinya beberapa hari ini baru saja muncul di ranjang Idris. Entah dari mana ia datang. Yang jelas Idris melihatnya terakhir kali di taman tempat ia berbincang dengan seorang perempuan tadi. Suasana mereka hening untuk beberapa saat. Tidak ada yang bersuara karena Idris juga belum menyadari bahwa Rika sekarang sudah berada di kamarnya. Teramat bingung dia dengan masalah Rika. Idris memilih untuk mengeluarkan ponselnya, membuka room chat dengan Aida untuk sejenak melegakan pikiran. "Kamu lagi apa?" tanya Rika yang tengah berdiri di samping Idris. Idris berteriak kaget, ponselnya terlepas dan jatuh ke lantai. Ia berdiri geram melihat Rika yang melipat tangan di depan dada dengan menahan marah di hatinya. "Kamu itu bisa gak sih? Kalau muncul itu jangan buat orang kaget," ucapnya dengan nafas menderu. "Hah?" tanya Rika yang kebingungan dengan maksud Idris. Emang dia harus bagaimana saat bertemu dengan laki-laki itu coba? Idris mendengus kesal. Ia mengambil ponselnya yang jatuh ke lantai. Untungnya ponselnya masih menyala. Dicek beberapa fiturnya tidak ada yang bermasalah, membuat Idris sedikit lebih tenang karena ponselnya tidak rusak setelah jatuh tadi. "Kamu kenapa pulang? Bukannya kamu ingin membantuku?" tanya Rika yang mengabaikan sikap aneh laki-laki itu. Idris berdiri, posisinya amat dekat dengan Rika. Mata mereka saling pandang dalam posisi yang tidak lebih dari 5 cm. "Sekarang jelaskan, sakit apa adikmu sehingga dia harus bersekolah di tempat tadi?" "Sakit? Dia tidak sakit. Bahkan tadi dia tampak bersemangat di sekolah," seru Rika tanpa ada beban, seolah tidak ada yang ditutupinya. Hembusan nafas berat keluar dari mulut Idris. Sekarang ia tahu bahwa tadi Rika menghilang karena melihat adiknya di sekolah tersebut. Namun hal tersebut tidak membantu apa-apa. Idris memperhatikan wajah Rika dengan penuh selidik. "Jangan main-main. Sekolah itu khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan mental. Anak-anak gila," ucap Idris dengan nada yang lebih menekan. Sialnya, roh itu tidak mengerti akan maksud Idris. Rika malah menyipitkan mata, keheranan dengan laki-laki itu. "Kamu ini bicara apa? Adikku baik-baik saja. Dia bahkan selalu semangat saat aku mengunjunginya di sekolah maupun di rumah," jawab Rika dengan datar. Idris menahan geram. Ia meremas rambutnya sendiri dengan menahan rasa kesal pada roh di depannya. "Adikmu menderita sakit apa? Autis, bipolar, skizofrenia, atau yang lainnya? Kamu pasti tahu kan?" tanya Idris lagi memastikan. Kenapa hidup kalian manusia begitu ribet? Penyakit saja namanya macam-macam. Malaria lah, DBD lah, liver lah, kanker lah. Sekarang penyakit apa lagi kamu sebut? Jawab Rika yang sekarang membuat Idris hampir setengah gila dengan keadaan. Laki-laki itu beranjak pergi dari kamar tersebut, meninggalkan Rika menuju dapur dan mencari air putih. Setidaknya air putih yang sejuk bisa menenangkan segala rasa bingung bercampur marah dan kesalnya akan keadaan yang saat ini tengah ia hadapi. "Kenapa kamu main pergi saja, Idris?" tanya Rika yang tiba-tiba saja muncul di samping Idris. Kali kedua, Idris terkejutnya bukan main. Gelas yang ia pegang terlepas begitu saja, berderak pecah di lantai. Airnya tumpah membasahi baju laki-laki itu. Belingnya bertebaran di mana-mana.
tampak samar di keramik putih dapur rumah Idris yang selalu ia jaga kebersihannya. Astagfirullah, kenapa kamu suka sekali mengejutkan orang? Aku bisa cepat mati nih, kena serangan jantung. Maki Idris yang benar-benar marah dengan kelakuan Rika. Tapi lihatlah, roh itu masih berdiri tanpa mengerti dengan keadaan, malah balik melotot tajam pada Idris. Tak peduli seberapa marah dan kesalnya laki-laki itu, Rika masih menaruh harapan besar agar Idris bisa menjadi perantara untuknya, bisa berbicara dengan ayah dan ibunya. Kamu masih belum menepati janjimu padaku, ucap Rika dengan polos tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Oke, aku akan menepati janjiku. Tapi sekarang katakan, adikmu itu sakit apa? Apa dia masih mengingat tentang dirimu atau tidak? Apa dia bisa diajak bicara normal atau tidak? Tanya Idris yang berusaha menahan emosi. Aku gak ngerti apa maksudmu. Adikku gak kenapa-napa. Dia seperti anak yang lain, senang bermain sendiri di kamarnya, jawab Rika. Lalu, apa dia masih ingat bahwa kamu adalah kakaknya? Tanya Idris mendesak. Rika terdiam. Ia tidak bisa menjawab, menciptakan kesunyian di antara mereka di dapur yang bergabung dengan ruang makan dan ruang tengah tersebut. Idris masih menunggu jawaban Rika, tapi yang ada malah mata roh cantik itu berkaca-kaca, menciptakan 1000 tanya dalam benak Idris akan kehidupan roh tersebut dulu sebagai manusia. Apa yang dilihat Idris dari makna mata Rika yang berkaca-kaca hanya satu hal, bahwa gadis itu memang telah meninggal, sehingga ada kemungkinan adiknya tidak ingat akan diri Rika sama sekali. Atau juga mungkin ada kenangan mereka berdua yang membuat Rika begitu sangat rindu untuk bisa berinteraksi dengan keluarganya. Mereka berdua masih hening. Idris masih menatap wajah roh di depannya. Perlahan mata Rika yang berkaca-kaca meneteskan titik air mata pertamanya. Idris paling tidak bisa melihat perempuan menangis, sekalipun itu roh, bukan manusia. Apalagi perempuan itu juga cantik dan manis seperti Rika. Sedikit imut juga. Kali ini, Idris malah merasa bersalah akan keadaan. Ia menghembuskan nafas panjang, membuang semua rasa marah dan emosi yang ia rasakan karena kelakuan roh itu yang tadi menjatuhkan ponselnya dan sekarang memecahkan gelas di dapurnya. Oke, aku minta maaf kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaanmu. Sekarang, kita akan ke rumahmu untuk melihat keadaan di sana, ucap Idris mencoba menenangkan kesedihan roh tersebut. Apa nanti kita akan langsung bicara dengan ayah dan ibuku? Tanya Rika dengan suara hampir hilang. Tidak, aku hanya ingin melihat keadaan. Siapa tahu nanti bisa bicara dengan adikmu, ucap Idris. Laki-laki itu segera mencari sapu untuk membersihkan beling yang berserakan. Rika tidak bisa terluka karena beling-beling itu, tapi kaki Idris yang akan menanggung sakit jika ia tak segera membereskannya. 1 jam sudah Idris duduk di sana bersama Rika. Laki-laki itu tengah asik memainkan ponselnya, berbalas pesan dengan Aida. Sementara Rika di sebelahnya sedari tadi memperhatikan pagar rumahnya yang terkunci rapat. Posisi mereka berjarak sekitar 30 meter dari rumah Rika. Mereka duduk di sebuah minimarket kecil yang tempatnya berseberangan jalan dengan rumah roh cantik itu. Menunggu 1 jam membuat Rika mulai bosan. Entah apa yang ditunggu Idris, ia tidak tahu. Rika menyuruh Idris menunggu di depan rumahnya saja, tapi laki-laki itu memaksa mereka untuk duduk dulu di sana. Rika memalingkan wajah dari rumahnya yang tertutup rapat sejak mereka datang tadi. Ia memperhatikan beberapa perempuan muda yang tampak riang keluar dari minimarket itu, bersendau gurau bersama, tertawa lepas seolah tidak punya beban. Mata Rika menatap iri kepada nasib gadis-gadis tersebut. Sungguh ia ingin merasakan seperti apa masa remaja dan dewasa sebagai perempuan. Ada yang salah dengan mereka? Tanya Idris tengah berbisik pada Rika, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar suaranya. Takut dikira bahwa ia orang gila yang bicara sendiri. Tidak, aku hanya ingin tertawa lepas juga seperti mereka. Punya teman, pergi main bersama, ujar Rika dengan nada sendu. Idris tersenyum mengejek. Kalau begitu, carilah temanmu sesama roh.
Jangan mengganggu hidupku, dan jangan membuatku kaget dengan setiap kehadiranmu yang tiba-tiba. Rika menoleh pada Idris dengan tatapan datar. Tampak sekali kemurungan di matanya. Semurung waktu pertama kali Idris melihatnya di halte bis malam itu. Dalam sekejap mata, roh itu sudah kembali menghilang di hadapan Idris, membuat laki-laki itu mendengus kesal karena Rika datang dan pergi sesukanya. Seakan menerornya setiap saat roh itu datang tanpa diundang. Dasar perempuan, datang dan pergi sesukanya. Tidak tahu apa bahwa laki-laki ini sudah berkorban untuknya. Aku hampir aja kehilangan HP, juga memecahkan satu gelas dan lari seperti dikejar anjing karena dicurigai sama satpam. Tapi dia datang dan pergi saja sesukanya. Lirih Idris berkeluh kesah. Laki-laki itu menoleh ke pagar rumah yang dikatakan Rika sebagai rumah kedua orang tuanya. Sepi dan tertutup pagar tinggi. Rumah itu tampak suram, seolah menyimpan aura negatif. Sejak tadi Idris menunggu adik Rika pulang dari sekolah di minimarket itu. Berkali-kali juga ia memperhatikan rumah tersebut. Laki-laki itu kembali menyibukkan diri dengan ponselnya, berbalas pesan dengan Aida, yang beberapa waktu belakangan ini hubungan mereka terasa berkembang amat cepat. Barulah menjelang pukul 2 siang, ada mobil sedan hitam yang berhenti di depan rumah tersebut. Idris yang melihat kedatangan mobil itu seketika menyimpan ponselnya dan berdiri. Ia segera menghabiskan air mineral yang tadi dibelinya di minimarket. Idris kemudian berjalan ke arah rumah Willy dan Liana seperti pejalan kaki biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Matanya sesekali meneliti rumah Willy dan Liana serta mobil yang baru datang tersebut. Seorang perempuan turun dari mobil sedan hitam itu untuk membuka pagar. Idris menyipitkan mata. Mengenali perempuan itu adalah Liana, sosok yang beberapa kali pernah ia lihat di acara perusahaan. Idris menarik nafas. Ia berusaha bersikap senormal mungkin. Jangan ada yang aneh-aneh. Nanti posisinya di perusahaan bisa bermasalah jika ia melakukan kesalahan di sana. Sialnya, langkah Idris terhenti karena ponselnya berdering. Liana yang tengah membuka pintu pagar seketika menoleh pada Idris, membuat laki-laki itu gelagapan. Namun, ia berusaha bersikap tenang, mengeluarkan ponsel dari saku celananya seraya melihat siapa yang menelpon. Dasar jenok, lirih Idris yang kesal dengan keadaan. Tiba-tiba saja, pintu belakang mobil sedan Liana terbuka. Seorang remaja keluar dari sana dan berlari mengejar Idris. "Agung!" panggil Liana. Idris tidak menyadari hal itu sama sekali karena masih memandang layar ponselnya. Anak itu menubruk Idris hingga mereka berdua terjatuh. "Agung!" pekik Liana lagi yang kaget melihat putranya menabrak seseorang di pinggir jalan. "Tolong tahan dia!" teriak Liana pada Idris. Remaja itu berusaha berdiri dengan cepat. Idris dengan sigap menahan tangannya karena takut laki-laki yang diduganya adik Rika itu terluka. Ponsel Idris terjatuh. Ia berusaha menahan tubuh anak itu yang berusaha lari. Anak itu meronta-ronta, membuat Idris kewalahan menahannya. Liana dengan cepat menarik tubuh anaknya untuk kembali ke rumah. Dalam posisi tubuh yang tidak seimbang karena menahan rontaan Agung yang amat kuat, Idris melihat Rika tengah berdiri tepat di depan pintu belakang mobil sedan Liana yang terbuka. Pintu di mana Agung turun dan berlari menabraknya. Entah mengapa, Idris merasakan hal yang aneh dengan sosok roh itu. Tatapan mata Rika tampak tak bisa diartikan sama sekali, memandang keributan kecil karena Agung masih berusaha meronta-ronta untuk lari dari sana. Tatapan sedih dan kecewa. Hanya itu yang bisa dinilai Idris dari mata Rika. "Tenang, Gung, ini Mama, Nak." Liana mendekap tubuh Agung dengan erat, mengusap kepalanya berulang kali. "Tenang, Nak, ini Mama. Mama tidak pergi kemana-mana. Mama selalu ada di sisi Agung, menemani Agung." Bujuknya untuk menenangkan putranya itu. Idris memperhatikan Agung dan Liana bergantian. Juga Rika yang masih berdiri di sisi mobil sedan tersebut, mencoba menilai apa yang sebenarnya terjadi. Selang beberapa saat, Agung mulai bersikap tenang dalam pelukan ibunya. Dia tidak meronta-ronta lagi seperti tadi.
Keadaan mereka di bawah sinar matahari yang panas terasa semakin panas karena keringat yang mengucur deras. Liana masih tampak cemas karena kejadian yang tidak diduganya sama sekali. "Terima kasih, Dek, sudah membantuku. Padahal tadi sebelum turun, aku sudah memastikan pintu mobil terkunci. Tapi entah kenapa dia bisa keluar dari mobil," ucap Liana pada Idris. Idris memperhatikan Liana dengan tersenyum. Sepertinya Liana tidak tahu sama sekali bahwa Idris bekerja di salah satu anak perusahaan milik keluarga Riyantama. Hah? Mana mungkin Liana mengenalinya, walaupun mereka beberapa kali tatap muka di acara perusahaan, seolah Idris adalah karyawan penting di grup tersebut. "Sama-sama, Bu. Oh ya, kenapa dia bisa meronta-ronta seperti tadi? Apa terjadi sesuatu di antara kalian?" tanya Idris dengan hati-hati. Liana memperhatikan Idris dengan selidik. Matanya yang ramah tiba-tiba memperlihatkan ketidaksukaannya atas pertanyaan Idris. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud ikut campur," ucap Idris seraya menggerakkan kedua tangannya mengisyaratkan tidak kepada Liana. "Sekali lagi terima kasih," ucap Liana. Ia berlalu pergi meninggalkan Idris dengan masih mendekap Ratu Buputranya untuk masuk ke dalam rumah. Idris segera berlalu pergi dari sana. Ia tidak ingin membuat Liana curiga bahwa ia sebenarnya tengah menyelidiki keluarga mereka untuk membuktikan pengakuan Rika akan kebenaran ucapan roh itu kemarin malam. Hari itu berlalu begitu saja. Idris sama sekali belum bisa membuktikan bahwa Rika merupakan keturunan keluarga Riyantama. Sejak kejadian di depan rumah Liana tadi, Rika menghilang. Ia belum kembali hingga gelap menyapa bumi. Jam digital di kamar Idris menunjukkan pukul 20.43. Sejak tadi, Idris sibuk membuka laptop, mencari informasi di internet tentang keluarga Willy Riyantama. Namun, tidak banyak informasi yang ia dapatkan. Hanya profil Willy sebagai pengusaha yang meneruskan salah satu perusahaan ayahnya. Walaupun perusahaan yang dipimpin Willy bukan perusahaan tempat Idris bekerja, pengaruhnya sebagai keturunan Riyantama akan dengan mudah mendepak Idris dari pekerjaannya sekarang. Sehingga Idris harus hati-hati mengurus masalah Rika ini untuk menepati janjinya. Janji yang malam itu dengan enteng diucapkan Idris ternyata malah membawanya ke dalam persoalan pelik. Lihat ia sekarang, berulang kali Idris membuka halaman internet untuk mencari tahu keluarga Willy. Tapi tetap saja tidak banyak hal yang ia dapatkan. Selain Willy memegang salah satu perusahaan ayahnya, memiliki istri bernama Liana, putri mantan wakil gubernur, serta memiliki seorang anak laki-laki. Idris bahkan sudah membaca artikel yang sama tentang keluarga Willy berkali-kali. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Willy dan Liana memiliki anak perempuan, apalagi menyebut nama Rika di sana. Apa Rika bukan anak mereka? Lalu siapa? Mengapa roh itu mengaku sebagai anak Willy dan Liana? "Kamu kenapa di sini?" tanya Rika yang entah sejak kapan sudah berada di ranjang Idris. Duduk di sana dengan mata geram melihat laki-laki itu. Nafas Idris terasa tertahan karena terkejut mendengar suara itu. Ini untuk kesekian kalinya ia kaget karena Rika yang datang tiba-tiba. Laki-laki itu berdiri dari kursinya, kemudian melihat Rika yang menatap marah kepadanya. Hanya hembusan nafas berat yang keluar dari mulut Idris. Ia harus hati-hati agar bisa mengorek informasi dari Rika. "Kamu dari mana saja?" tanya Idris seraya beranjak duduk di samping gadis itu. "Dari rumahku. Aku menunggu kamu di sana untuk bicara sama ibu. Kenapa kamu gak datang-datang?" tanya Rika dengan mata melotot kesal. Ini tidak semudah yang dipikirkan Rika. Yang akan dihadapi Idris adalah salah satu anak Riyantama, bukan orang sembarangan. Apalagi Idris juga bekerja di salah satu perusahaan milik keluarga Riyantama. Ia tidak bisa bicara sembarangan akan kehadiran Rika yang berwujud roh itu pada Willy dan Liana. Bisa tamat karir yang telah ia rintis di perusahaan milik grup Riyantama itu. "Hei, dengarkan aku. Ayah dan ibumu itu bukan orang sembarangan. Aku bekerja di perusahaan milik kakekmu yang sekarang dikelola oleh salah satu pamanmu. Kalau aku datang pada mereka dan mengatakan tentang dirimu tanpa bukti yang jelas,
mereka akan memecatku dari perusahaan seperti membuang sampah. Jadi, kalau kamu ingin aku membantumu, tolong jangan berpikiran hal ini adalah sesuatu yang mudah ya. Setidaknya aku punya bukti dulu kalau kamu ini memang anak mereka. Nanti kuperkuat dengan bukti lain agar mereka bisa percaya kalau aku ini bisa melihatmu, terang Idris sejelas mungkin pada Rika. Kamu terlalu berlebihan, cukup temui ibu dan ayahku, lalu jadi perantara untuk kami. Perjanjian kita selesai, aku juga bisa pergi dengan tenang ke dimensi lain, jawab Rika dengan enteng. Idris menghembuskan nafas panjang. Seperti apapun ia menjelaskan pada Rika, roh itu tidak akan mengerti. Dia memang seperti tidak paham dengan kehidupan yang dijalani oleh manusia. Tentang dunia pekerjaan, juga tentang masalah penyakit mental yang dialami oleh Agung, adiknya sendiri. Mengingat Agung membuat Idris ingin menanyakan sesuatu. Apa kamu benar-benar tidak tahu adikmu itu sakit apa? Tanya Idris menyelidik. Dia tidak sakit. Kamu tidak lihat dia bisa berlari dengan cepat tadi siang? Apa kamu juga tidak lihat dia seperti orang gila, meronta-ronta tidak jelas dan baru bisa ditenangkan oleh ibumu? Ucap Idris balik bertanya. Dari dulu dia emang seperti itu, tidak ada yang salah dengannya. Sekarang jangan mempertanyakan hal yang aneh-aneh, tapi segera tepati janjimu kepadaku, tegas Rika. Idris mengangguk. Jelas sudah Rika tidak mengerti dengan kondisi adiknya. Laki-laki itu kembali berdiri, kembali duduk ke kursinya untuk mencari sesuatu di internet. Apa ada orang-orang yang kamu kenal dan dekat dengan keluargamu? Maksudku, orang-orang yang tidak sulit untuk ditemui. Rika sejenak berpikir. Mungkin maksud Idris orang yang tidak sesibuk ayah dan ibunya. Sesaat kemudian ia tersenyum. Sepertinya ada satu orang yang bisa membantu Idris untuk mengenali keluarganya dengan baik. Malam beranjak larut, Idris sudah terlelap di ranjangnya, berteman instrumen musik lembut yang ia putar di meja kerja. Dengan kondisi kamar yang gelap, Idris dapat masuk ke alam bawah sadarnya dengan keadaan yang nyenyak. Sementara Rika sudah pergi dari sana, memastikan orang yang akan membantu Idris masih tinggal di tempat yang lama, tidak pindah sama sekali. Sebuah kawasan kumuh menjadi tujuan mereka di hari Minggu. Ini hari kedua liburan Idris terganggu oleh sosok roh bernama Rika. Namun, untuk hari ini ia tidak bisa membantu Rika lebih dari setengah hari. Ia sudah ada janji dengan Aida untuk jalan-jalan sore ini. Ya, seperti kebanyakan orang menghabiskan akhir pekan dengan kekasih mereka. Untuk itu, sejak pagi buta, Idris sudah keluar rumah. Karena kata Rika, tujuan mereka hari ini amat jauh. Kawasan kumuh itu berada di pinggiran kota yang tidak terurus pemerintah. Rumah-rumah di sana kebanyakan terbuat dari kayu dan triplek. Sebagian juga ada yang semi permanen. Beberapa rumah yang layak huni terbuat dari triplek PVC. Pemandangan itu terlihat amat kontras dengan gedung-gedung tinggi yang terlihat di belakangnya. Kawasan itu benar-benar terpinggirkan. Bahkan halte bis kota terdekat saja berjarak 20 menit jika berjalan kaki. Idris melangkahkan kakinya mengikuti Rika yang berjalan di depan. Sesekali ia memperhatikan orang-orang di sana yang hidup jauh dari kata bersih dan layak. Ada yang memakai baju compang-camping, robek di sana-sini. Anak-anak yang bermain di jalanan juga berkulit gelap, cemong sana-sini, berteriak-teriak kencang tidak jelas. Hawa di sana juga terasa amat panas. Tampak beberapa ibu-ibu yang duduk di pintu rumah mereka mengibaskan kipas atau juga koran untuk mengusir panas. Idris melihat mereka dengan senyuman hangat, mencoba menyapa dengan ramah orang-orang yang ia temui. Satu dua ada yang membalas senyuman Idris dan yang lain tampak tak peduli. Jauh sekali Idris memasuki kawasan kumuh itu. Barulah Rika berhenti di salah satu rumah kayu yang terletak di bagian belakang, di samping telaga yang juga kumuh dan mengeluarkan bau tidak sedap. Oh Tuhan, lihatlah air telaga itu benar-benar kotor. Sampah berserakan di mana-mana, lalat-lalat terbang dalam jumlah yang tak sedikit. Di sini rumahnya, ucap Rika menunjuk sebuah pintu putih berbahan triplek. Idris mengangguk. Ia mendekati pintu itu dan mengetuknya. Beberapa kali ia mengetuk,
Barulah ada sahutan dari dalam. Laki-laki itu berbalik badan sejenak, melihat gedung-gedung tinggi di pusat kota. Tidak adakah di antara pemilik gedung-gedung tinggi itu yang peduli dengan kehidupan di tempat terpinggirkan ini? Setidaknya, mensedekahkan uang mereka untuk membuat kawasan kumuh ini menjadi lebih layak untuk ditinggali. "Cari siapa, Bang?" tanya seorang perempuan yang membuat lamunan Idris buyar seketika. Setelah mengutarakan beberapa kalimat, perempuan itu mempersilakan Idris masuk ke dalam rumahnya. Sederhana sekali di rumah itu, hanya ada satu televisi 21 in yang menjadi barang paling mahal di sana. Sementara kursi yang diduduki Idris hanya kursi kayu yang sudah lapuk. Juga meja tempat teh hangat untuk laki-laki itu sudah tampak reot. "Jadi, abang ini ada maksud apa mencari saya?" tanya perempuan itu yang bernama Cindy. Idris sudah tahu namanya dari penjelasan Rika. Umurnya tampak masih 30-an, tapi penampilannya seperti perempuan tua dengan daster kusut dan rambut yang awut-awutan. Juga wajahnya yang cemong karena tepung terigu. Perempuan itu tengah sibuk membuat kue di dapur. "Begini, Kak, aku tahu rumah kakak ini dari seorang teman. Dia bilang kakak dulu pernah bekerja untuk Willy Riantama, mengurus putra mereka," ucap Idris setelah menengguk teh yang disajikan untuknya. Demi mendengar nama itu, wajah Cindy tampak berubah, seakan menyimpan marah, dendam, dan benci pada Willy, membuat Idris merasa tidak enak hati memperhatikan wajah sepemilik rumah. Mereka hening untuk beberapa saat. Cindy tampak menarik nafas menenangkan emosinya. "Ada perlu apa kamu dengan keluarga mereka?" tanya Cindy dengan nada dingin. Ia tidak memanggil Idris dengan abang lagi. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu, Kak," jawab Idris dengan hati-hati. Cindy mengangguk. "Oke, tapi tidak gratis," ucap perempuan itu mengelurkan tangan. Seketika saja, rasa tidak enak hati Idris berubah kesal. Sial, dia harus mengeluarkan uang untuk mencari tahu informasi dari Cindy. Dengan terpaksa, ia mengeluarkan dompet dan memberikan uang 50.000 kepada perempuan tersebut. "Willy Riantama mempunyai istri bernama Liana Putri Sugiarto," ucap Cindy dengan enteng. Kemudian ia diam tak bersuara. "Lalu?" tanya Idris menunggu kalimat berikutnya. "Lalu apa? Kamu hanya membayarku 50.000? Kalau ingin informasi lengkap, bayar aku 10 kali lipat," tukas Cindy tanpa beban sedikit pun. Idris menelan ludah. Yang benar saja, 500.000 untuk informasi keluarga Willy? Itu benar-benar tidak masuk akal. Sikap Cindy yang tadinya sopan, sekarang juga berubah, membuat kekesalan Idris semakin meningkat. Rika dari tadi berdiri di dekat meja, memperhatikan Idris yang tampak kesal. Kenapa laki-laki itu suka sekali mempersulit diri sendiri? Mulai dari makan ayam pedas yang membuatnya sakit perut saat pagi, sampai kemarin pagi dia harus lari karena dicurigai satpam saat datang ke sekolah agung. Dan pagi ini, ia malah diperas oleh Cindy, yang sekarang kembali mengulurkan tangan dengan sombong kepadanya. Harus bayar lagi ya, Kak?" tanya Idris. "Gak ada yang gratis di dunia ini. Aku kasih diskon 200, jadi kamu bayar 300 saja. Kalau kamu gak mau ya silakan keluar." Idris menelan ludah. Dengan berat hati ia kembali mengeluarkan dompet dan mengambil uang sebesar 300.000. Baru saja ia mengeluarkan uangnya, perempuan di depannya itu dengan cepat merebut uang tersebut. Matanya tersenyum senang melihat 3 lembar uang 100.000. Sementara Idris tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya dengan keadaan. "Minggu depan kembali lagi ke sini. Aku akan jawab setiap pertanyaanmu tentang keluarga Willy dan Liana yang aku tahu tanpa kusembunyikan sedikit pun." Cindy berdiri, tersenyum ramah pada Idris. "Loh, kok minggu depan, Kak? Aku kan sudah bayar," ucap Idris yang geram dengan sikap Cindy tersebut. "Kamu cuma bayar 300.000. Jadi informasinya ditunda seminggu. Sekarang keluar, aku lagi sibuk membuat kue di belakang." Idris mendengus. Dengan terpaksa ia keluar dari rumah itu saat Cindy mengusirnya untuk kedua kalinya. Daripada bertengkar di rumah orang, Idris lebih memilih mengalah.
Hari itu dia lagi-lagi gagal untuk menepati janji pada Rika. Senin sudah kembali menyapa. Semua orang sudah kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Liburan di akhir pekan sudah dilupakan. Saatnya kembali mencurahkan segala perhatian pada pekerjaan yang menumpuk di kantor. Teruntuk juga Idris. Beberapa tugasnya harus bertambah banyak setelah beberapa sistem jaringan internal kantor perusahaan mengalami trouble. Sibuk sekali ia di ruang kerja. Tak ingat lagi dengan janjinya pada Rika yang belum menemui titik terang. Juga setitik cerita indah sore kemarin saat berjalan dengan Aida. Laki-laki itu sekarang tengah fokus dengan layar komputer, bersama Jenok di sampingnya yang tengah mencoba mengatasi masalah yang sama. Sementara Rama dan Elsa tengah mengerjakan proyek mereka yang sedang berjalan. Hanya Ben yang saat itu masih asik di kantin menikmati kopi paginya. Apa sih yang dilakukan orang-orang itu hingga sistem bisa trouble begini? Keluh Jenok. Mereka pikir kepala kita nggak sakit apa melihat mengurus ini saja tiap hari? Idris menghiraukan keluhan temannya itu. Matanya masih fokus melihat layar komputer. Sore kemarin, ia sudah amat puas jalan berdua dengan Aida tanpa diganggu oleh Rika. Entahlah, Roy itu sebenarnya kecewa pada Idris. Laki-laki itu masih belum menepati janjinya. Membuat harapan yang sudah lama ia ingin wujudkan itu masih mengawang-awang tidak jelas. Saking kesalnya, Rika tidak memperlihatkan dirinya lagi di depan Idris sejak dari rumah Cindy kemarin. Jenok masih terus meluapkan kekesalannya dengan kalimat-kalimat keluhan berikutnya. Sementara Idris hanya sesekali menyaut. Mungkin temannya itu lagi mumet dengan istrinya yang baru melahirkan. Sabtu kemarin kamu kemana aja? Tanya Jenok yang memilih menjeda pekerjaannya. Bersandar di kursi kerja, seraya melihat langit-langit ruangan itu yang temaram. Elsa mendengar pertanyaan Jenok, ikut berhenti bekerja. Ia ikut menunggu jawaban Idris. Ada perlu dengan teman, jawab Idris dengan datar. Kenapa kamu tidak menghubungiku setelahnya? Apa kamu sesibuk itu weekend kemarin? Hah? Tanya Jenok lagi yang ingin menenangkan sejenak kepalanya yang panas melihat bilangan binar di layar komputer kerjanya. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan sebentar. Sejak istriku melahirkan, emosinya jadi labil, suka ngomel gak jelas. Di kantor, pekerjaan bikin kepala panas. Di rumah, suara dia malah bikin kepala sakit. Idris yang tengah fokus mengetik sesuatu seketika berhenti. Ia ingat Sabtu kemarin Agung menabraknya di depan kediaman Willy dan juga Liana. Laki-laki itu sedikit mendorong kursi kerjanya ke belakang, menatap serius ke arah Jenok yang sekarang memejamkan mata, melepas lelah di pundaknya. Bang, menurut kamu, kenapa seorang anak remaja bisa mengalami masalah mental? Tanya Idris dengan amat serius. Namun, Jenok yang fokus bekerja hanya menganggap pertanyaan itu sebagai pelepas lelah bekerja saja. Sementara Elsa masih belum melanjutkan pekerjaannya. Ia masih fokus mendengarkan Jenok dan Idris. Kenapa kamu menanyakan hal yang aneh-aneh? Jenok balik bertanya. Aku kemarin ditubruk oleh seorang anak dan dia mengalami masalah mental. Dia seperti ketakutan gak jelas gitu, meronta-ronta seperti orang gila. Mungkin dia stres, potong Jenok. Nilai ujian sekolahnya hancur kali, jadi depresi. Seloroh Ben setengah bercanda. Laki-laki itu masih fokus dengan layar komputernya. Idris mendengus. Ia kesal dengan jawaban penuh gurauan itu. Ini serius. Anak itu berasal dari keluarga kaya. Kakek dan nenek mereka orang terpandang. Ayah dan ibu mereka juga tidak kurang apapun. Tapi kenapa dia tumbuh jadi seorang anak yang cacat mental? Tanya Idris lagi. Kali ini Elsa mendorong sedikit kursinya ke belakang dan menatap Idris dengan seksama. Elsa melihat pada Idris dengan serius, seraya memperbaiki rambutnya yang sedikit berantakan. Begini, banyak hal yang mempengaruhi perkembangan mental seorang anak, terutama dari faktor orang tuanya, ucap Elsa yang merasa pembicaraan Idris kali ini begitu menarik. Ia amat suka berdiskusi akan banyak hal. Jenok melenguh panjang. Ia sedang tidak ingin mendengar ocehan perempuan, walau ia tahu Elsa punya maksud lain. Faktor orang tua,
Tanya Idris merasa mendapatkan tanggapan yang baik. Ya, seperti seorang ayah yang sering memukulinya sejak kecil, itu bisa membuat anak ketakutan dan mentalnya bermasalah. Atau seorang ibu yang selalu menyalahkannya akan suatu keadaan, itu juga bisa membuat emosi anak labil, suka marah seperti ibunya. Tapi, apa perlu anak seperti itu disekolahkan di sekolah khusus? Tanya Idris lagi. Enggak lah, masalah mental seperti itu biasanya hanya membuat anak nakal, egois, atau pemurung saja. Lanjut Elsa yang kembali menarik kursinya untuk bekerja. Nah, masalahnya anak ini bersekolah di sekolah khusus anak-anak bermasalah mental seperti bipolar. Mental illness? Tanya Elsa yang kembali menoleh pada Idris dengan tersenyum. Idris mengangguk. Jenok dan Ben sudah kembali fokus dengan pekerjaannya. Tidak tertarik sama sekali dengan pembahasan Elsa dan Idris kali ini. Ada banyak penyebab untuk masalah serius seperti ini. Sama seperti autisme. Penyebabnya bisa saja karena gen orang tua dan juga faktor lingkungan. Elsa menjelaskan dengan semangat, tapi Idris belum puas dengan penjelasan tersebut. Atau juga karena trauma. Ben tiba-tiba menyela, membuat Idris dan Elsa serempak melihat kepadanya yang masih fokus dengan layar komputernya. Trauma? Tanya Idris lagi. Ya, mungkin dia saat masih anak-anak mengalami sesuatu yang buruk, seperti orang yang takut ketinggian. Bisa jadi dulu dia pernah jatuh dan akhirnya menciptakan ketakutan di dirinya akan ketinggian. Atau orang yang pernah melihat kecelakaan berdarah, ia akan trauma melihat darah. Apa itu bisa menyebabkan mental illness? Tanya Idris lagi. Belum ada jawaban yang memuaskannya. Bisa saja ada orang yang mengalami gangguan mental karena trauma, kecelakaan, perang, pelecehan, atau yang lainnya. Idris manggut-manggut. Tapi jika dilihat dengan keadaan Agung kemarin, sepertinya keadaan itu jauh lebih parah dari sekadar trauma akan suatu kejadian. Kali ini ia kembali melanjutkan pekerjaannya, tidak membahas lagi masalah tersebut. Dari penjelasan Elsa dan Ben, ia merasa keadaan Agung jauh lebih parah. Mungkin dia harus menunggu waktu seminggu untuk menemui Cindy lagi, mendapatkan informasi bahwa Rika benar anak Willy dan Liana. Setidaknya, ia juga bisa membawa bukti bahwa roh Rika datang ingin berbicara dengan kedua orang tuanya. Waktu berlalu, hari-hari Idris dihabiskan seperti hari sebelumnya. Siang ia sibuk dengan pekerjaan di kantor, sementara malam ia sesekali pergi jalan berdua dengan Aida. Hubungan mereka sudah amat dekat, tapi laki-laki itu belum berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bukan dia tidak berani, hanya saja ia takut ditolak dan harus menanggung rasa sakit akan suatu pengharapan kepada gadis itu. Sementara Rika masih mengikutinya, menagih janji Idris yang belum juga ditepati laki-laki itu. Seperti di Rabu sore, Idris baru saja pulang dari kantor. Ia sudah membersihkan diri di kamar mandi, mengeringkan rambut dengan handuk kecil, dan masuk ke dalam kamar. Di sana Rika tampak tengah berdiri di dekat jendela, melihat langit sore yang tampak menguning indah. Idris sempat kaget karena ada orang di kamarnya. Namun melihat rambut hitam yang tergerai indah, ia tahu itu Rika yang tengah membelakanginya. "Sejak kapan kamu datang?" tanya Idris seraya menenangkan detak jantungnya yang tersentak melihat Rika di sana. "Aku tidak pernah pergi dari sisimu, hanya saja aku menjauh agar kamu tidak terganggu," jawab Rika tanpa menoleh. Idris masuk ke dalam, membuka lemari untuk mencari pakaian ganti. "Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kita harus tunggu hari Sabtu untuk bertemu Cindy lagi." "Kenapa harus bertemu dengannya lagi? Kamu hanya perlu bertemu ayah dan ibuku. Itu tidak sulit." Kamu ini. Apa kamu benar-benar tidak paham dengan keadaannya? Ini tidak semudah yang kamu kira. Jika kamu benar-benar ingin aku bantu, jadi bersabarlah. Ikuti caraku," ucap Idris yang setengah kesal pada Rika. "Jika ada orang lain yang juga bisa melihatku, aku akan minta bantuan dia dan tidak akan pernah mengganggumu lagi," lirih Rika yang terdengar samar di telinga Idris. Namun, laki-laki itu tak peduli akan perasaan Rika. Dia masih asik memilih pakaian di sana.
Pekerjaannya seharian tadi di kantor cukup membuat otak panas. Dia tidak mau memikirkan apapun yang akan menambah beban di pikirannya. Di hari lain, Rika juga berulang kali mendatangi laki-laki itu. Jawaban Idris tetap sama. Dia masih ingin memastikan bahwa Rika betul-betul putri Liana dan Willy. Barulah ia menemui mereka dan menjadi perantara Rika untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Sementara Agung, Idris tidak mau lagi ke sekolah itu. Menghadapi anak seperti Agung sepertinya bukan pilihan baik. Dia hanya tidak punya pengalaman untuk bicara dengan anak yang bermasalah mental seperti Agung. Idris sendiri juga bukan tanpa usaha. Dia juga berulang kali mencari di internet tentang keluarga Willy, memastikan bahwa mereka memang punya anak perempuan bernama Rika. Tapi tetap saja tidak ada titik terang dari pencariannya. Entah Rika yang berbohong atau memang Willy yang menyembunyikan informasi tentang putrinya itu dari dunia luar karena sudah meninggal. Terlepas dari itu semua, hari-hari Idris berjalan seperti apa mestinya. Hanya tinggal menunggu waktu untuknya memulai hubungan yang serius dengan Aida. Semuanya berjalan seperti apa yang Idris harapkan. Dia sudah memikirkan cara terbaik untuk mengungkapkan perasaannya. Hari Sabtu, Idris sudah bersiap sejak pagi. Baru pukul 5, tapi ia sudah selesai bersiap-siap. Jalan ke rumah Cindy akan memakan banyak waktu. Ia ingin datang lebih awal agar memiliki banyak waktu luang di sore hari. Namun, rencana itu berjalan tak seperti keinginan. Adalah Rika yang sejak semalam belum menampakkan dirinya lagi di depan Idris, membuat laki-laki yang sudah berpenampilan rapi itu bersungut kesal, menghabiskan rotinya di meja makan. Berkali-kali Idris memanggil Rika, namun roh itu tak kunjung menampakkan diri. Kamu di mana? Katanya kamu selalu mengikutiku, tanya Idris berkali-kali. Rika, kamu di mana? Keluarlah, pintanya di kesempatan lain. Setelah lama menunggu, roh perempuan itu tetap tidak kunjung datang. Idris memilih untuk pergi sendiri ke rumah Cindy. Ia bisa mengurus hal itu sendiri tanpa perlu kehadiran Rika. Ada rasa keterpaksaan yang Idris rasakan untuk menepati janjinya itu. Terkadang ia mengeluh ringan. Entah kenapa ia harus berjanji pada Rika malam itu. Dan sekarang ia begitu dibuat repot oleh keinginan roh perempuan tersebut. Sepanjang perjalanan, Idris menyibukkan diri dengan ponselnya, mengirim pesan pada Aida untuk menyambut pagi gadis itu. Namun, pesan yang dikirim Idris tidak berbalas. Meski sudah 10 menit ia kirim. Apa perempuan itu masih tidur? Tapi jam di tangan Idris sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Mana mungkin Aida masih tidur? Hanya hembusan nafas kesal yang keluar dari mulut Idris. Ia memperhatikan ke sekeliling. Tidak ada sosok roh Rika di sana. Terkadang memikirkan apa yang ia lakukan untuk Rika, ia merasa seperti orang gila. Bagaimana mungkin seorang manusia harus repot-repot memenuhi keinginan seorang roh yang kehadirannya saja tidak nyata di bumi ini, masih mengawang di dunia atau dimensi yang berbeda darinya, makhluk yang nyata. Pagi itu, Idris kembali memasuki pemukiman kumuh di tepi kota. Ia menyapa setiap orang yang ia temui dengan ramah. Ibu-ibu yang sibuk mencuci piring di depan rumah mereka, juga para anak-anak yang berpakaian lusuh namun tampak bahagia bermain kejar-kejaran. Sesekali, Idris memperhatikan sekitar, berharap sosok Rika sudah ada di sana. Sialnya, yang ditunggu itu tidak kunjung tak terlihat. Hingga ia sampai di rumah Cindy pun, Rika masih tak kunjung tampak. Idris mengetuk pintu rumah Cindy 2 kali. Ia berbalik badan, melihat rawa-rawa penuh sampah yang mengeluarkan aroma busuk. Entah kenapa, ada orang yang bisa tinggal di tempat seperti ini. Saat pintu terdengar terbuka, Idris balik badan. Matanya melotot tajam melihat Cindy yang keluar memakai daster lusuh. Bukan Cindy yang ia tatap dengan tajam, tapi sosok Rika yang tersenyum di belakang perempuan itu dengan ramah. Maaf, cari siapa? Tanya Cindy yang tidak ingat dengan janjinya pekan lalu. Saya Idris, Kak, yang datang ke sini minggu lalu. Idris harus menahan rasa kesalnya pada Rika. Entah kenapa, roh itu sudah sampai lebih dulu di sana.
Seharusnya mereka berangkat bersama agar laki-laki itu memiliki teman di perjalanan. Tidak seperti orang bingung karena Aida yang belum membalas pesannya hingga saat itu. Sekarang, laki-laki itu baru saja menyesap teh hangat yang dihidangkan Cindy. Ia duduk di ruang tamu rumah sederhana itu. Jadi, apa yang ingin kamu tanyakan tentang keluarga Willy dan Liana? Tanya Cindy dengan sikap tak pedulinya. Tentang anaknya, Agung. Mereka hening untuk sesaat. Hanya denyitan kipas angin tua yang tadi dihidupkan Cindy agar rumah itu tidak terlalu panas. Lumayan, uang 300.000 dari Idris minggu lalu bisa untuk membeli token listrik dan menghidupkan kipas angin di rumah reotnya itu. Hembusan nafas panjang keluar dari mulut Cindy. Ia mencoba menenangkan deru nafasnya sebelum bercerita. Kata dokter, gejala skizofrenia. Gumam Cindy yang membuat Idris mengangguk pelan. Dia sering emosi tanpa sebab, mengamuk, melempar semua barang yang ada di dekatnya. Kadang dia juga ketakutan. Sesekali juga dia menyendiri, lalu tiba-tiba berlari keluar seperti orang gila. Saat pertama kali aku bekerja di sana, dia sudah seperti itu. Liana dan Willy amat sibuk dengan pekerjaan mereka, jadi aku bekerja untuk menjaganya. Aku dibayar cukup besar untuk mengurus anak gila itu, tapi menjaga dia amat sulit. Saat kondisinya tenang, dia bisa bersikap wajar seperti anak yang lain, bermain robot dan mobil-mobilan, terkadang juga bermain video game. Tapi kalau sakitnya kumat, dia bisa mengamuk, memecahkan apa saja yang tampak. Setiap penyakitnya itu kumat, aku harus menariknya ke kamar, mengurungnya di dalam, dan kemudian semua barang yang ada di dalam kamarnya akan dibuang ke sana kemari, melayang kemana-mana. Tak sedikit barang yang hancur, juga pakaian yang sobek. Bu Liana sudah berusaha membawanya berobat, menemui psikiater hebat di negara ini, tapi sakit anaknya tak pernah sembuh, selalu muncul tanpa bisa dikendalikan. Kadang pagi, siang, sore, malam, juga saat ada tamu penting di rumah. Setiap ada tamu, anaknya itu akan dikurung di loteng, ruang khusus yang dibuat Willy untuk memasung putranya. Demi mendengar kalimat terakhir itu, Idris menelan ludah tak percaya. Bagaimana mungkin seorang ayah memperlakukan putranya seperti itu? Setahun yang lalu, aku berhenti bekerja di sana. Anak itu membuat ulah lagi yang tidak bisa aku kendalikan. Anak itu sudah remaja, tenaganya amat kuat. Entah halusinasi apa yang ia alami. Pagi itu aku tengah sibuk menyiapkan sarapan. Liana tengah menemani anak itu di ruang TV. Tiba-tiba dia mengamuk, menghancurkan TV besar itu, memecahkan semua perabotan di ruang tengah dan ruang tamu, berlari tak tentu arah, berteriak-teriak ketakutan. Willy membantu istrinya yang terluka karena kakinya kena beling saat berusaha menenangkan anak gila itu. Sialnya, anak itu mendatangiku di dapur yang sedang memasak. Dia berteriak, membuatku kaget, dan segera aku matikan kompor yang hidup. Tapi dia malah menarik tanganku. Minyak panas di kompor untuk memasak ikan tumpah mengenai tangan dan kakinya. Dia berteriak kencang sekali, lari lagi dari ruang tengah. Aku mengejarnya, menahan tubuhnya agar tidak mengamuk dan menginjak beling yang berserakan di mana-mana. Tapi itulah kesalahanku. Saat aku menarik tubuhnya, dia melawan. Dia sudah remaja dan sangat kuat. Dia terjatuh ke beling yang berserakan. Perut dan dadanya luka parah, juga sebagian pahanya. Willy marah besar, menuduhku ingin membunuh anaknya yang gila itu. Ia mengancam akan melaporkanku ke polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan. Dia sama gilanya dengan anaknya. Aku mohon-mohon agar dia tidak melaporkanku ke polisi. Sialnya, Liana juga menuduhku akan hal serupa. Aku dipecat dan disuruh mengganti semua kerugian perabotan yang hancur, juga semua biaya rumah sakit anak gilanya itu. Atau kalau tidak, aku akan dipidanakan. Kerja kerasku merawat anak gila itu bertahun-tahun hilang dalam sehari. Aku disuruh pergi dari kehidupan mereka dan tidak boleh muncul lagi di depan wajah mereka. Disinilah aku sekarang, jadi perempuan miskin, gak punya apa-apa. Tabunganku selama kerja di sana diambil tanpa bersisa sedikit pun. Mereka itu tamak, tidak mau mengganti semua perabotan dan biaya rumah sakit anak mereka dengan uang mereka sendiri. Makanya mereka mencuri tabunganku dengan mengancamku di penjara. Cindy menghembuskan nafas panjang setelah mengakhiri cerita hidupnya saat bekerja untuk keluarga Willy dan Liana. Idris tampak prihatin mendengar itu semua.
Entah seperti apa perasaan Cindy, bekerja bertahun-tahun dan menabung uang gajinya, kemudian hilang dalam waktu sehari karena kesalahan yang tidak ia perbuat. Pasti itu amat menyakitkan. Wajar saja wajah perempuan itu tampak menanggung benci saat ia bertanya tentang keluarga Willy minggu lalu. Lalu tentang kakak anak itu, apa yang kakak ketahui tentang dia? Tanya Idris menanyakan hal berikutnya pada Cindy. Kakak anak itu? Maksudnya kakaknya Agung? Tanya perempuan itu menyelidik. Iya, angguk Idris dengan yakin. Tidak ada. Setauku Agung itu anak tunggal di keluarga itu. Dia anak satu-satunya yang dimiliki Willy dan Liana. Bahkan karena masalah mental si Agung, Liana tidak mau lagi punya anak. Dia seakan punya trauma kalau ia punya anak lagi, anaknya akan sama seperti Agung. Dahi Idris berkerut bingung. Masa sih tidak ada? Kakaknya itu perempuan, namanya Rika. Desa Idris yang membutuhkan sekali informasi itu. Aku bekerja dengan mereka bertahun-tahun. Aku tahu pasti jika Agung itu anak tunggal. Dia lahir setahun setelah mereka menikah, terang Cindy. Kali ini Idris menatap Rika yang tampak marah mendengar ucapan Cindy. Roh itu mengepalkan tangan, seolah tidak suka dengan penjelasan perempuan itu. Idris kemudian berdiri di samping Rika yang sejak tadi berdiri di dekat kursinya duduk. Tinggi dia segini, ucap Idris seraya menaruh tangan di puncak kepala Rika. Kulitnya putih, hidungnya sedikit mancung, rambutnya hitam panjang. Masa kakak tidak tahu? Tidak ada. Kamu jangan aneh-aneh. Anak mereka itu hanya Agung, anak gila itu. Tukas Cindy dengan tegas. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya. Sekarang sudah selesai. Kamu bisa pulang jika tidak ada lagi yang ingin kamu ketahui tentang mereka. Aku butuh informasi tentang anak perempuan mereka itu, Kak. Ucap Idris yang kesal pada Cindy. Jelas sekali informasi yang ia butuhkan adalah tentang Rika. Jawabannya, mereka tidak punya anak perempuan. Hanya satu anak, Agung. Dan dia gila. Sekarang pulang. Aku mau buat kue di belakang. Cindy berlalu pergi, masuk ke belakang meninggalkan Idris yang geram sendiri di ruang tamu. Laki-laki itu menatap kesal pada Rika yang masih berdiri di sana. Roh itu juga tampak marah melihat kepergian Cindy ke belakang. Sial, uang 350.000 yang diberikan Idris minggu lalu pada Cindy melayang percuma. Informasi yang sangat ia butuhkan malah tidak ia dapatkan sama sekali. Aku tidak akan membantumu, tutur Idris saat mereka berjalan di trotoar menuju halte bis terdekat. Jalanan di sekeliling mereka amat berisik. Suara Idris tidak akan terdengar oleh orang di luar radius 3 meter dari mereka. Para pengendara mungkin akan mengira dia orang stres karena bicara sendiri melihat mulut Idris yang bergerak. Kamu sudah berjanji membantuku, Idris, ucap Rika dengan suara tegas. Kamu sudah membohongiku. Untung aku gak langsung menemui Willy atau Liana untuk bertanya tentang kamu. Kalau itu terjadi, aku pasti akan kehilangan pekerjaan karena memfitnah anggota keluarga pemilik perusahaan, terang Idris menahan kesal. Aku gak pernah berbohong, mereka ayah dan ibuku. Kamu hanya perlu menemui mereka, lalu bantu aku bicara dengan mereka agar aku bisa pindah ke dimensi lain bersama roh-roh manusia yang telah meninggal lainnya. Aku hanya ingin bicara dengan mereka, Idris, ucap Rika yang menahan rasa sesak di dadanya. Idris tak menggubris. Jelas sekali Cindy mengatakan Agung lahir setahun setelah Liana dan Willy menikah. Lalu kapan Liana mengandung Rika coba? Roh cantik itu menatap sedih pada Idris yang terus berjalan tanpa melihat kepadanya. Cuma kamu yang bisa melihatku. Kamu tahu itu kan? Sekarang kalau kamu tidak mau membantuku, berapa lama lagi aku harus menunggu untuk bertemu dengan orang yang juga bisa melihatku? Aku udah capek seperti ini, ucap Rika yang mulai merasa berada di ujung perjuangannya. Laki-laki itu masih tak peduli pada suara Rika yang menyiratkan keputusasaan gadis itu. Ia malah sibuk melihat ponsel. Aida masih belum membalas pesan yang ia kirim sejak pagi. Tidak biasanya Aida seperti itu. Perempuan itu biasanya akan membalas pesan Idris kurang dari 10 menit. Sosok roh cantik bernama Rika itu telah berdiri cukup lama di ruang tengah rumah Idris. Namun, laki-laki yang ia tunggu tampak gelisah di sana, melihat layar ponselnya.
Di aplikasi chattingnya, jelas sekali jika Aida online, tapi perempuan itu tak membaca sama sekali pesan yang dikirimkan Idris. Apa pesan itu sudah tergeser oleh pesan lain, sehingga Aida tak membacanya? Apa itu berarti Aida sama sekali tidak menunggu kabar dari Idris sejak pagi? Berarti Idris bukan orang penting bagi Aida. Daripada memikirkan masalah Rika, masalah tersebut jauh lebih penting bagi Idris sekarang. Janjinya dengan Rika batal. Ia tidak akan memenuhi permintaan yang dilandasi oleh kebohongan. Berulang kali Rika hari itu berusaha meyakinkan Idris bahwa dia sama sekali tak berbohong. Namun Idris tetap tak percaya. Bahkan ia tidak menanggapi perjuangan Rika yang masih sangat mengharapkan pertolongan darinya untuk mewujudkan keinginan roh tersebut. Apa abang percaya ada roh yang bergentayangan? Tanya Idris pada Jenok pada suatu ketika. Saat itu mereka tengah sibuk untuk mempersiapkan presentasi aplikasi khusus karyawan kantor yang baru saja mereka kembangkan. Ah, itu halu, jawab Jenok dengan singkat. Tetanggaku ada yang indigo, bisa melihat penampakan gitu. Katanya di rumahku ada pocong, kunti sama genderuwo. Tapi aku masa bodoh aja, seperti kata Elsa. Itu tidak realistis dengan kemajuan. Halusinasi dia aja itu. Rama ikut buka suara. Idris diam sejenak, mencoba memancing diskusi yang lebih panjang untuk menjawab semua tanya di pikirannya. Misalnya nih ya, ucap Idris yang mencoba cara lain memancing jawaban teman-temannya. Ada roh yang ingin sekali bisa bicara dengan sebuah keluarga. Saking inginnya, dia melakukan segala cara, seperti masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, menurut kalian, apa keinginan roh itu? Apa sekarang kita tengah bicara tentang film horor? Saud Elsa sedikit tertawa mendengar pertanyaan dari Idris. Pasti ia akan bersikap beda. Heh, jawab aja. Aku ingin tahu seberapa luas imajinasi kalian. Mana tahu nanti bisa jadi ide buat aplikasi berikutnya. Tukas Idris setengah kesal dengan ejekan Elsa. Balas dendam mungkin? Sela Jenok masih dengan datar. Ia berusaha menengahi Idris dan Elsa yang suka berdebat panjang jika membahas sesuatu. Demi mendengar jawaban itu, Idris seketika menelan ludah. Apakah Rika memang bukan anak Liana dan Willy, melainkan sama seperti Cindy, korban dari keluarga kaya tersebut yang ingin membalas dendam pada keturunan Riyantama? Atau bisa juga untuk minta maaf. Ada kepercayaan di kampungku kalau orang yang suka berbuat keji ketika hidup, maka dia tidak akan tenang di kuburnya sebelum mendapatkan maaf dari orang yang mereka zolimi. Ben ikut berpendapat. Lagi, Idris menelan ludah. Apa mungkin Rika seperti itu? Tidak tenang di alam sana karena belum mendapatkan maaf dari Liana dan Willy? Jika benar, maka kedua alasan itu akan menjadi masalah bagi Idris jika membantu Rika berbicara dengan salah satu keluarga Riyantama tersebut. Bisa juga karena seorang ingin mengucapkan salam perpisahan bagi keluarganya. Kalian terlalu berpikiran buruk, ucap Rama yang juga ikut bersuara. Elsa tak menjawab. Ia tidak suka dengan hal-hal mistis seperti ini. Dalam kesempatan lain, saat istirahat siang di restoran gedung perkantoran tempat Idris bekerja, Idris memperhatikan Aida yang sangat sibuk dengan ponselnya, seperti sedang berbalas chat dengan seseorang. Idris yang mulai merasa dirinya membosankan bagi Aida, mencoba mencari topik pembicaraan. Entah mengapa pertanyaan itu muncul dari mulutnya. Kamu percaya pada roh-roh yang bergentayangan, Aida? Tanya Idris setelah meneguk sedikit air minumnya. Aida yang sedang sibuk mengetik di layar ponselnya berhenti sejenak. Sejak tadi, nasi di piringnya baru dimakan sedikit. Ia lebih asik dengan ponselnya ketimbang menu makan siangnya. Apalagi Idris yang ada di depannya. Laki-laki itu seperti patung yang tidak dianggap kehadirannya. Roh? Tanya Aida dengan mata menyipit pada Idris. Iya, roh. Kamu percaya? Apa nggak ada topik pembicaraan lain yang lebih menarik? Aida balik bertanya. Idris menelan ludah. Ah, sial. Dia salah bertanya. Maaf, lirih Idris sedikit gugup. Ia kembali menyuap nasi ke dalam mulut, seraya menatap Aida yang masih sibuk dengan ponselnya. Idris menghembuskan nafas panjang.
Sebenarnya, ia sudah ingin membuang semua masalah tentang Rika, tidak mau terlibat lagi dengan keinginan roh tersebut. Tapi entah mengapa, ia tetap terbebani akan janjinya pada Rika di malam itu. "Kamu sibuk chatan sama siapa, Da?" tanya Idris yang merasa tidak nyaman karena terus diabaikan oleh Aida. "Teman, aku ada janji dengan dia malam ini," jawab Aida dengan santai. Ia mengambil sendok dan mulai menikmati makan siang yang sejak tadi ia abaikan. Idris pun hanya mengangguk, tidak ingin bertanya lebih. Sekarang ia melirik salah satu sisi restoran gedung tersebut. Tampak di sana Rika berdiri di antara keramaian, melihatnya dengan penuh harap. Sungguh, ini membuat Idris tidak enak hati. Apalagi jika mengingat saat pertama kali ia melihat Rika di halte bis. Juga saat Rika berusaha melambaikan tangan, menyapa orang-orang yang tidak melihatnya. Hari itu, saat hujan menyapa ibu kota dengan amat deras, saat air di selokan mulai meluap ke jalanan, saat Idris termenung seorang diri di depan gedung perkantorannya, tidak banyak orang yang masih ada di sana. Sebagian besar orang yang bekerja di beberapa perusahaan yang berkantor di gedung tersebut sudah pulang, berjalan pergi dengan mobil mereka, juga motor mereka dengan memanfaatkan jas hujan. Sebagian lagi memesan taksi online. Hanya beberapa orang yang masih berada di lobi perusahaan, duduk bermain ponsel, seraya menunggu hujan reda. Idris hanya berdiam diri, tapi ia sempat mengirim pesan untuk Aida. Tapi entah gadis itu sibuk apa di taksi online-nya, hingga tak membalas pesan Idris sama sekali. Sungguh laki-laki itu sekarang tengah menyesali dirinya sendiri. Pendekatan yang ia lakukan setelah beberapa bulan sekarang berakhir dengan sikap Aida yang mulai berubah, tidak seakrab sebelumnya. Mata laki-laki itu melirik ke arah lift yang terbuka. Beberapa pimpinan perusahaan yang berkantor di gedung itu keluar dari sana. Mata Idris melotot pada sosok Willy yang berjalan tegap penuh wibawa di samping Wanto, kakak Willy, pemilik perusahaan tempat Idris bekerja. Tapi bukan itu yang membuat Idris melotot seperti itu, melainkan sosok Rika yang ikut berjalan di sebelah Willy, seolah ia adalah bagian dari rombongan pimpinan perusahaan. Baju putih yang dikenakan Rika kontras sekali dengan jas-jas mewah berkelas yang dikenakan para orang kaya itu. Rika melirik ke arah Idris yang mempelototinya. Roh itu melambaikan tangan menyapa Idris. Lekas saja laki-laki itu membuang muka. Dia tidak mau dicurigai yang aneh-aneh oleh pengusaha kaya itu. "Kamu tidak bawa payung?" tanya Rika yang tiba-tiba saja muncul di samping Idris duduk. Seketika Idris kaget dengan kehadiran Rika tersebut. "Kamu ini tetap aja belum berubah." "Berubah? Aku harus berubah jadi apa?" tanya Rika dengan polos. "Jangan hadir tiba-tiba di dekatku. Itu membuat jantungku bekerja tidak normal," keluhnya. "Apa kamu menyukaiku?" tanya Rika lagi masih dengan polos. "Apa? Menyukaimu?" "Iya, aku sering mendengar laki-laki mengaku jantungnya berdebar-debar tidak jelas saat dekat dengan perempuan yang merasa disukai." Idris menggeram kesal. Ingin sekali ia memukul gadis itu karena sikap polosnya. "Apa kamu pikir aku segila itu? Menyukai roh yang bergentayangan, ah?" bentak Idris. Sedari tadi ia masih berusaha bersuara sepelan mungkin agar orang-orang yang ada di sana tidak menganggapnya gila.